Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tugas proyek atau case method mata kuliah dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Ibu Hairani MPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi kami berupa pengaplikasian fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nurfatin Kamalia. Kepada Nurfatin Kamalia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Sebelum kita memasuki materi fungsi inverse lebih jauh, sebaiknya kita lebih dahulu memahami apa itu fungsi inverse. Dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait definisi fungsi inverse. Misalkan, f adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan pasangan berurutan A kecil, B kecil dengan A kecil elemen A dan B kecil elemen B. Fungsi inverse dari f yang ditulis f inverse adalah fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan B kembali ke himpunan A dengan cara menukar posisi pasangan berurutannya, yaitu dari A kecil, B kecil menjadi B kecil, A kecil. Jika fungsi f memetakan A ke B dinyatakan dengan pasangan berurutan f sama dengan A kecil, B kecil, di mana A kecil elemen A, B kecil elemen B, maka inversenya adalah f inverse memetakan B ke A, yang ditentukan dengan pasangan berurutan f inverse sama dengan B kecil, A kecil, di mana B kecil elemen B, A kecil elemen A. Namun, fungsi inverse hanya ada jika fungsi awal merupakan fungsi satu-satu. Artinya, setiap anggota himpunan B dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan A. Fungsi seperti ini disebut fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif adalah fungsi injektif dan sekaligus fungsi surjektif. Fungsi injektif sendiri itu adalah fungsi satu-satu jika setiap elemen dari B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Dan fungsi surjektif adalah fungsi onto atau fungsi pada jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Selanjutnya adalah pengaplikasian fungsi inverse. Contoh pengaplikasian fungsi inverse yaitu kita memiliki uang 20.000. Kita bisa menggunakannya untuk membeli BBM 2 liter. Dari masalah ini, kita akan membuat fungsi fx, misalkan x sama dengan 20.000 dan fx sama dengan 2 liter. Fx ini bisa kita nyatakan dengan y, dan kebalikannya adalah f inverse, jadi fx sama dengan y, x sama dengan f inverse y. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurfatin Kamalia yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Nesa Amalia Syafiq. Kepada Nesa, dipersilahkan. Pada bagian ini, kita mulai dari contoh yang sudah diketahui. Kalau kita perhatikan ketika uangnya 10.000, kita dapat 1 liter Pertalite. Kemudian 20.000 dapat 2 liter dan 30.000 dapat 3 liter. Dari sini kelihatan kalau jumlah liter itu berbanding lurus dengan jumlah uang, karena setiap 10.000 itu setara dengan 1 liter. Maka fungsi yang bisa kita bentuk adalah fx sama dengan x per 10.000. Artinya, fungsi ini mengubah uang menjadi jumlah liter BBM. Sekarang kita coba buktikan apakah rumus ini benar. Misalnya, kita masukkan uang 120.000 ke dalam fungsi tadi. F 120.000 sama dengan 120 per 10.000 sama dengan 12.
Berarti fungsi fx sama dengan x per 10.000 ini sudah tepat untuk menggambarkan hubungan antara uang dan liter BBM. Selanjutnya kita balik pertanyaannya, kalau sebelumnya kita mencari berapa liter dari sejumlah uang, sekarang pertanyaannya adalah untuk mendapatkan 2 liter Pertalite, kita harus menyiapkan uang berapa? Nah, kondisi seperti ini diselesaikan menggunakan fungsi inverse. Misalkan, X itu sebagai uang, Y itu sebagai liter BBM. Diketahui fungsi awal fx sama dengan x per 10.000, lalu kita ubah y sama dengan x per 10.000. Untuk mencari inversnya, kita tukar posisi x dan y sehingga x sama dengan 10.000 y. Dari sini kita peroleh fungsi inversnya, jadi fungsi inverse dari fungsi sebelumnya adalah fungsi inverse y sama dengan 10.000 y. Artinya, fungsi inverse ini mengubah jumlah liter BBM menjadi uang. Sebagai contoh, kalau kita ingin membeli 2 liter BBM, maka fungsi inverse 2 liter yaitu sama dengan 10.000 kali 2 sama dengan 20.000. Jadi, uang yang harus disiapkan adalah 20.000. Kesimpulannya, fungsi inverse itu sebenarnya adalah cara untuk membalikan proses perhitungan. Kalau fungsi awal mengubah uang jadi liter, maka fungsi inverse itu mengubah liter kembali menjadi uang. Terima kasih kepada Nesa atas penjelasan materinya. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa penerapan matematika, khususnya fungsi inverse, memiliki relevansi yang sangat erat dengan aktivitas sehari-hari. Fungsi inverse bukan bekerja hanya sebagai rumus, melainkan sebagai alat ukur menukar sudut pandang informasi melalui konsep kebalikan. Melalui contoh pembelian BBM, kita dapat memahami fleksibilitas ini secara nyata. Fungsi awal membantu kita memperkirakan hasil liter yang akan didapat dari sumber daya yang dimiliki berupa uang. Sebaliknya, fungsi inverse memungkinkan kita melakukan perencanaan anggaran berupa uang ketika kita sudah memiliki target jumlah yang diinginkan. Jadi, dapat kita pahami bahwa fungsi inverse adalah logika yang memungkinkan kita menyelesaikan persoalan dari dua arah yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.